Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Komputasi Kelautan 2020 dengan materi yang ke-6 yaitu pengenalan software 2. Saya sebagai pemateri, nama saya Pina Maroha WK. Nah, di pengenalan software 2 ini ada 3 software yang akan saya tunjukkan. Yang pertama itu ada Ocean Data View atau ODP, SAS Planet, dan Surfer. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ketiga software tadi. Jadi yang pertama itu ada ODV atau Ocean Data View. Nah, software ini mempunyai kemampuan untuk memvisualisasikan data oceanografi, khususnya data hasil perekaman dari alat CTD. Nah, di ODV ini dapat mengolah data massa air dan bisa juga mengolah data angin. Nah, format yang diterima oleh software ODP ini antara lain WOCE WHP Data, World Ocean Database, NODC SD2 Data, Java Ocean Atlas Spreadsheet Format, dan ODP Spreadsheet Format atau TXT. Nah, tapi kalau di kelautan itu biasa memakai format TXT. Selanjutnya itu ada software SAS Planet. Nah, di SAS Planet ini software yang dapat menampilkan atau mendownload citra satelit resolusi tinggi dari berbagai peta atau satelit yang dikirimkan oleh layanan pemetaan seperti Google Maps, Bing Maps, Yandex Maps, OpenStreetMap, Esri, dan masih banyak lagi. Nah, selain untuk mendownload data citra, SAS Planet ini juga bisa untuk mendownload data batimetri di wilayah yang akan kita ambil. Nah, selanjutnya itu ada software Surfer. Surfer adalah salah satu perangkat lunak atau software yang sering digunakan untuk pembuatan peta kontur dan pemodelan 3 dimensi. Nah, software Surfer ini banyak digunakan untuk mengolah dan menampilkan data batimetri, topografi, arus, pola sebaran, dan sebagainya. Mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan. Selanjutnya itu akan saya tunjukkan secara langsung software-software tersebut. Yang pertama itu adalah Ocean Data View atau ODP. Dalam software ODP ini ada menu bar yang di dalamnya itu ada lagi tools-tools untuk mengolah data di ODP ini. Jadi yang pertama itu ada menu file. Nah, di dalam menu file ini ada tools lagi yaitu new, open, close, execute batch file, save canvas as, print canvas, print preview of canvas, present files, dan exit. Di dalam menu file ini yang sering digunakan itu yaitu tools new, open, dan save canvas as. Lalu untuk di menu collection itu toolsnya itu ada yaitu sebagai berikut dapat dilihat. Dan untuk di menu view toolsnya itu dapat dilihat juga sebagai berikut tools-toolsnya. Dan untuk di menu import toolsnya itu ada ODP Spreadsheet, SDN Spreadsheet, Argo Format, MEDATLAS Format, USNODC Format, WOCE Format. Nah, yang biasa digunakan itu ODP Spreadsheet. Terus ada menu export. Di menu export ini ada tools ODP Spreadsheet File, ODP Collection, NetCDF File, WHP Exchange File, XYZ Window Data, XYZ Window Data as Reference, dan ISO Surface Variable. Dan di menu tools itu sendiri terdapat lagi tools. Nah, itu sebagai berikut. Kalau untuk di menu tools ini, toolsnya belum ada yang digunakan sejauh ini.
Dan untuk di menu bar itu ada juga tools yang sebagai berikut. Menu help, toolsnya itu sebagai berikut. Nah, di dalam hasil dari pengolahan data di software ODP ini salah satunya adalah pengolahan data massa air. Nah, hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari hasil pengolahan data massa air dengan sebaran melintang. Terus ini hasil dari sebaran mendaftar massa air, dan ini adalah sebaran menegak untuk pengolahan data massa air. Dan ini grafik temperatur dari hasil pengolahan massa air. Nah, ini itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan software ODP ini. Selanjutnya itu ada software SAS Planet. Nah, untuk SAS Planet ini sendiri dalam penggunaannya itu membutuhkan internet agar dapat dijalankan. Kenapa pakai internet? Karena SAS Planet ini digunakan untuk mendownload data batimetri atau data citra satelit juga bisa, tapi sejauh ini yang saya tahu itu untuk mendownload data batimetri saja. Nah, di dalam software SAS Planet ini adalah menu bar lagi, tetapi tools-toolsnya juga sudah ditampilkan di luar dari menu bar itu sendiri. Di dalam SAS Planet ini ada menu operation, ada menu view, menu search, maps, layers, favorit, place mark, GPS, setting, help, dan Yandex. Nah, untuk di SAS Planet ini menu yang biasa digunakan itu adalah maps. Kenapa pakai menu map? Itu karena di dalam map ini kita bisa memilih satelit tipe mana yang akan digunakan. Di sini satelitnya banyak, Google, Yandex, dan lain-lain. Tetapi karena di sini untuk mendownload data batimetri, jadi digunakan satelit Marine Maps. Dan ada lagi yang dipakai itu Navionics Marine Charts. Nah, kalau udah ngeklik map ini untuk satelitnya, itu selanjutnya itu kita cari wilayah yang mau diambil data batimetrinya, sehingga menggunakan tools menggunakan tools SIP, terus pilih yang rectangular selection ini untuk mengambil data batimetri. Nah, seperti ini contohnya. Nanti di sini cara-cara setelah kita klik tools rectangular tadi, itu langsung diarahkan untuk mendownload datanya. Nah, tipenya nanti itu dalam bentuk TIFF. Kenapa disimpan dalam bentuk TIFF? Itu karena nanti tuh bisa dimasukkan lagi ke ArcGIS. Nah, salah satu hasil dari download data batimetri itu, nah hasil dari kita simpan tadi dalam bentuk TIFF itu seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan software di SAS Planet. Selanjutnya itu pengenalan software untuk Surper 12. Di Surper 12 ini
kita dapat mengolah data arus dan mengolah data batimetri dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Sama seperti di SAS Planet, tools-tools di Surper ini sudah ada yang berada di luar dari menu itu sendiri. Menunya sendiri itu di dalam Surper itu ada file dengan tools-toolsnya, lalu ada menu edit dan toolsnya juga, menu view, menu draw, menu arrange, menu grid, menu map, menu geoprocessing, menu tools, menu window, dan menu help. Nah, di Surper ini saya akan menunjukkan cara mengolah data batimetri yang nantinya itu akan jadi hasilnya dalam bentuk 3D, juga bisa ditampilkan. Jadi langsung saja ya. Pertama itu kita masukkan dulu data Excel yang sudah kita olah dari hasil download data batimetrinya itu dengan mengklik menu grid, lalu pilih terus data. Nah, kita masukin data Excel batimetri. Terus dilihat di kolom A-nya itu sesuaikan. Kolom A itu isinya itu longitude di Excel, dan kolom B itu Y dengan latitude yang ada di Excel, dan kolom C itu hasil batimetri di Excel. Grading metodenya itu pakai kriging. Terus outputnya terserah mau simpan di mana nantinya. Nah, kalau udah benar untuk kolom A, B, C-nya itu di grid line geometrinya ini X direction dan Y direction-nya itu muncul angka-angkanya seperti ini. Kalau nggak muncul itu berarti masih salah di kolom A, B, dan C-nya. Dan langsung aja klik OK. Ini terserah mau disimpan atau tidak. Habis itu kita tampilin dulu konturnya untuk batimetri tadi dengan cara klik map, menu map, pilih new, lalu pilih yang kontur map. Nah, kita masukin yang sudah kita simpan di grid tadi dalam bentuk tipenya itu Surper Grid. Nah, ini hasil dari kontur data batimetri tadi. Kalau mau diwarnai, itu klik layer konturnya, pilih levels. Di sini dicentang fill kontur, dan color scale-nya itu dicentang untuk nunjukin skala warnanya. Warnanya terserah mau diwarnain apa, pilih di fill color. Kalau mau diperbesar lagi. Nah, kalau sudah itu kita tambahin base map. Ini kan data batimetri dari Pulau Lingga di Kepulauan Riau. Jadi harus kita tampilin base map-nya. Klik map, new, terus pilih yang base map. Kita masukin data Indo SHP. Nah, ini kan munculnya itu base map-nya Indonesia. Sedangkan ini data batimetri untuk Pulau Lingga. Jadi, layer base map ini kita tarik terus pindahkan di atas layer kontur. Nah, ini di no kan. Nah, jadi
kalau sudah base mapnya dipindahkan itu ke atas kontur, ke layar kontur, jadi base mapnya cuma menunjukkan Pulau Lingga. Kalau mau diwarnain, klik layar base mapnya, terus pilih fill properties. Patternnya itu kita buat solid, foregroundnya itu baru kita bisa warnain, terserah mau warna apa. Nah, ini Pulau Lingga, Kepulauan Riau. Kalau mau dikasih keterangan, itu klik teks. Nah, terus kita buat aja visualisasi. Kalau mau ditambahin nama juga boleh. Nah, fontnya itu terserah mau pilih di sini. Penting bagus. Terus ukurannya juga biar rapi, terserah mau di gimanain. Jangan lupa diklik lagi tools tag-nya biar enggak buat lagi keterangan. Nah, jadi diperbesar aja. Kalau mau tambahin simbol itu klik tool simbol. Terus klik di sini. Nah, jangan lupa diklik lagi tool simbolnya. Nah, jadi diklik layar simbolnya, terus pilih di simbol set itu pilih Esri North. Lalu simbolnya kita pilih di sini. Terserah mau pakai arah mata angin yang mana. Enggak klik. Nah, kalau udah diperbesar aja biar kelihatan jelas. Udah nampil kan. Selanjutnya kalau mau lihat secara 3D batimetri ini, kita klik new plot. Masukin lagi, tapi masukin datanya itu dengan klik map, terus klik new, pilih yang 3D wireframe. Nah, data batimetri ini yang dimasukin. Nah, tampil kan hasil 3D-nya. Kalau mau diperbesar, perbesar aja. Kalau mau dilihat dari segi mana itu, klik gambarnya dulu, terus klik map, pilih yang trackball. Jadi bisa diputar-putar. Mau dilihat dari segi mana batimetri 3D-nya. Nah, ini bentuk permukaan batimetri di Pulau Lingga. Kalau mau lihat yang berwarna, itu bisa juga. Nah, sebelumnya kalau mau ditambahin keterangan lagi, itu sama seperti yang di kontur tadi. Klik aja teks, lalu dikasih keterangan. Kalau mau yang 3D-nya berwarna, itu klik new plot lagi. Masukin lagi datanya, tapi pilih yang tadi kan 3D wireframe. Nah, kalau yang berwarna itu pakai 3D surface. Ini hasil dari bentuk 3 dimensi batimetri yang berwarna. Nah, kalau mau ganti warnanya itu klik di sini kan, pilih di layar 3D-nya, terus pilih aja yang upper ini diubah. Nah, biasanya seperti ini. Kalau mau dilihat lagi, dilihat keliling-keliling seperti tadi tuh, klik gambarnya dulu, baru klik map, pilih trackball. Nah, nanti bisa diputar-putar gambarnya, dilihat secara 3D.
Kalau mau dikasih keterangan lagi, klik aja tuh stepnya. Jadi hasil akhir dari Super ini kalau mau disimpan itu klik file, pilih yang export. Nah, tipenya itu kalau mau disimpan dalam bentuk gambar itu pilih JPEG atau PNG. Nah, itu tinggal simpan aja, klik save. Berhubung sudah saya simpan, jadi nanti hasil akhirnya kalau sudah disimpan dalam bentuk gambar itu seperti ini. Ini kalau dalam bentuk gambar untuk kontur. Hasilnya seperti ini kalau sudah disimpan, diekspor. Dan ini untuk hasil gambar dari 3D yang berwarna. Terus yang ini hasil penyimpanan bentuk gambar dari yang 3D tidak berwarna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan software 2 ini. Silakan nanti dicoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.